menceritakan pengalaman pada masa remajanya? Siapa yang bersedia menceritakan pengalaman pada masa remajanya? Masa remaja itu kan sering juga disebut dengan istilah masa pubertas, karena sudah memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis tadi. Ya, acungkan tangan siapa yang bersedia menceritakan masa remajanya. Najmi, pengalaman pada masa remajanya. Jadi pengalaman yang cukup berkesan ketika masa SMA tentunya. Jadi seperti ya sering main gitu sama teman-teman, sering ngumpul bareng, jalan-jalan di mana-mana gitu. Mungkin itu sih Bu yang paling berkesan, bisa yang selalu teringat lah gitu sampai sekarang. Kalau sekarang kan di masa menduduki bangku kuliah ini udah jarang kumpul sama teman-teman gitu. Jadi kadang bisa ketemu ketika pulang kampung, bisa ketemu sama teman-teman lagi, tapi rasanya vibes-nya udah beda gitu. Udah kayak dulu lagi pas masa-masa SMA. Ya. Oh ya, silakan. Saya mau menceritakan cerita tentang boleh. Jadi ceritanya begini. Karena itu apa selesai keren itu first class ya. Nah, jadi itu SD. Ya. SD kelas anak kelas berapa ya? Kelas 3 kalau nggak salah apa kelas 3. Nah, dia anak baru kelas 4 SD. Anda suka sama dia. Terus ada curhat dengan satu orang. Anda bilang diem ya, nggak usah kasih tahu. Ternyata dia kasih tahu satu sekolah dan sekolah membuli Anda seperti ini. Membuli ya. Jadi membuli. Jadi sebenarnya pengalaman dari teman-teman sekalian itu menceritakan bahwa memang pada masa remaja ini mengalami banyak sekali periode masa perubahan dan budaya yang jelas. Coba lihat di periode sudah jelas. Biasanya itu terjadi ketika usia remaja. Berikut ini adalah
kronologis adalah kayak yang sudah jelas. Karena makanya banyak terjadi bully atau kekerasan, perkelahian gara-gara itu tadi, jurang penulisan tadi ya. Sehingga banyak anak-anak yang SMP tahu karena merasa disediakan, disediasikan atau kalau dia menjaga harga dirinya, melindungi dirinya harus dengan kekerasan tadi, harus melawan dengan melindungi dirinya tadi, dengan melindungi dirinya harus melawan. Menimbulkan dia pada jalan kemudian coba kalian searching ada di tugas tugas ada penelitian. Kebetulan itu ada penelitian tentang upaya orang tua dalam mengantisipasi bahaya narkoba di kalangan remaja. Kan sesuai, karena banyak sekali masalah-masalah remaja ini tidak mungkin disebutkan istilah kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini kan proses transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa. Nah, lanjut sekarang kita diskusi. Jadi ibu minta buat kelompok 3, 1, 2, 3. Nanti kalian duduk bertanggung jawab. Ini nanti mengenai perubahan-perubahan dari aspek yang dalam remaja. Kemudian yang ini kelompok yang ini membahas tentang masalah yang sering terjadi atau masalah yang berat di lingkungan sekitar, tapi yang remaja yang melakukan remaja. Kemudian yang ini nanti intervensi penanganan bimbingan yang diberikan ini seperti apa? Ya, itu kelompok. Ya, kan kita tahu remaja itu memang melalui melakukan kenakalan remaja. Apa banyak kan? Jenis-jenis kenakalan remaja, gangster, itu termasuk. Dan kita kan pelakunya itu berapa mas? Yang pasti SMP. Ya, mulai 5 menit ya. Menghadapkan kejadian yang dialami oleh remaja sendiri ya, kehidupan fisiknya itu pasti tinggi badan dan berat badan, kemudian perubahan bentuk tubuhnya, kemudian munculnya jerawat di dalam wajahnya itu kurang di bagian tertentu, seperti kematangan organ reproduksi, ada lagi mengalami masa itu bagian khusus untuk perempuan dan laki-laki. Kemudian nanti bagian sosialnya itu ada ketergantungan pada orang tua, mulai berkurang, mulai ingin diterima dalam kelompok, kemudian dalam emosinya nanti tidak stabil, lebih sensitif terhadap kritik, dan nanti egonya juga akan semakin meningkat. Baru dalam cara berpikirnya juga mulai mempertanyakan nilai dan aturan, mampu mempertimbangkan berbagai kemampuan. Demikian emosi tadi yang seperti saya bilang, nanti mereka itu tidak stabil, lebih sensitif terhadap kritik juga, dan mulai mencari pergaulan seperti itu dan kemampuan, dan juga terlalu suka ikut tren seperti itu. Yang kelompok 2, Silahkan disampaikan terkait permasalahan viral yang dilakukan oleh remaja. Permasalahan-permasalahan yang tidak baik dari masyarakat yang terjadi. Contoh misalnya seperti konten budaya seperti segala macam dalam bayang malam, kemudian juga narkoba sampai narkoba, bahkan juga kita tahu juga
ada yang ingin ditambahkan lagi, kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Pada hari ini bukan hanya dipahami begitu saja, namun diamalkan. Karena ilmu yang kita dapatkan itu bagaimana sebagai pohon yang tidak berbuah ilmu bila amalin masih dari bila sama seperti itu. Dan terlepas perbedaan-perbedaan di antara kalian semua harus terima dihargai. Karena dalam moderasi beragama pun demikian, perbedaan bukan untuk dipersalahkan, namun harus diterima, disyukuri, dan dijaga. Supaya apa? Supaya menjadi tali pemersatu di antara kita semua, kan? Oke, baik. Ibu kira cukup sekian pertemuan kita sampai di